Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aisyah, NIM 201835619 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian proses. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada penggunaan operator relasional untuk membandingkan antara array dengan skala kegiatan 1. Operator relasional. Operator relasional digunakan untuk membandingkan dua buah variabel, baik berupa skalar ataupun array. Operan relasional meliputi sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Hasil pembanding dua buah operator berupa nilai benar atau 1 dan nilai salah atau 0. Untuk lebih jelasnya, amati dan catat hasil-hasil pembandingan dari perintah-perintah pada skrip berikut ini. Ini skripnya. Ini saya sudah praktekkan di MATLAB. Apakah K lebih kecil sama dengan M? Dari hasil MATLAB, K lebih kecil sama dengan M itu hasilnya adalah 1. Jadi, K lebih kecil sama dengan M itu hasilnya adalah benar. Pembanding antara K dengan operasi kurang dari sama dengan hasilnya 1, sehingga K kurang dari sama dengan M bernilai benar. Untuk skrip yang berikutnya, apakah nilai A sama dengan B? Nah, ini hasilnya setelah saya praktekkan di MATLAB. A sama dengan B itu hasilnya 0. Hasil dari A sama dengan B adalah 0 dalam artian 0 adalah salah. Jadi A sama dengan B itu bernilai salah. Kedua adalah menentukan nilai logik dari hasil pembanding array dengan skalar berdasarkan hukum-hukum logika. Kegiatan 2, operator logika. Operator logika dipakai untuk membandingkan dua buah operan atau lebih berdasarkan hukum-hukum logika. MATLAB mempunyai 3 operator logika, yaitu NOT, AND, dan OR. Operator NOT bekerja dengan membalik nilai logik dari suatu operan. Artinya, jika suatu operan bernilai 1, maka dengan operasi NOT bernilai 0 atau salah. Begitu sebaliknya, untuk lebih memahami penggunaan dua buah operator yang lain, amati dan catatlah hasil pembandingan dua buah operasi berikut ini. Ini skrip penggunaan operator logika. Ini penyelesaiannya setelah saya praktekkan di MATLAB, dan ini hasilnya. Untuk pembandingan A lebih besar sama dengan B dan C lebih kecil dari D itu hasilnya 0,110, dan untuk A lebih kecil dari D or B lebih kecil dari C itu hasilnya adalah 111, dan untuk C lebih besar dari A dan B sama dengan D tambah 1 itu hasilnya 1001. Oke, kita lanjut ya. Hasil pemrosesan yang ketiga, hasil pemrosesan data menggunakan perulangan for while.
Kegiatan 3 ada perulangan for. Untuk memahami perilaku proses perulangan for, amati dan catat hasil perintah pada skrip berikut ini. Ini skripnya, N-nya sama dengan 1:5. Ini bacanya adalah sama. Jadi 1/5. Untuk penyelesaiannya, ini saya sudah praktekkan di MATLAB. Nilai A ditampilkan berapa kali? Nilai A itu ditampilkan sebanyak 5 kali. Kenapa demikian? Karena nilai N-nya atau nilai awalnya itu sama dengan 1/5. Jadi dari 1/5. Nah, untuk hasil negatif 1 itu dihasilkan dari pernyataan A, 2 kali N-nya 1/5, kita ambil secara urut, kita mulai dari 1, kita masukkan nilai 1, 2 kali 1 dikurangi 3, itu hasilnya adalah negatif 1. Dan untuk pengulangan berikutnya itu berarti 2 dikali 2 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai A sama dengan sampai N sama dengan 5. Masukkan ke nilai A, 2 dikali 5 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 7. Apakah nilai A dihubungkan dengan nilai N? Pasti A itu berhubungan dengan nilai N. Karena pada pernyataannya A itu sama dengan 2 kali N dikurangi 3. Nah, di sini ada N yang jelas bahwa N itu nilainya dibutuhkan di sini. Jadi kita memasukkan 1/5 ke dalam nilai A. Untuk skrip di atas, jika N sama dengan 1/9, maka nilai A akan ditampilkan berapa kali? Nah, jelas bahwa nilai A itu akan ditampilkan sebanyak 9 kali. Kenapa demikian? Karena nilai N-nya itu atau nilai awalnya berawal dari 1 sampai 9. Sama seperti tadi, masukkan dalam nilai A 2 dikali N-nya dari 1 sampai 9, kita masukkan secara urut. 2 dikali 1 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 1. Begitu seterusnya sampai 2 dikali 9 dikurang 3, hasilnya adalah 15. Oke, untuk skrip berikutnya itu ini masih perulangan for. Nah, N-nya atau jumlahnya itu di sini nilai awalnya ya. Nilai awalnya itu dari negatif 2 sampai 3. Nilai A dan B ditampilkan berapa kali? Nilai A itu bakal ditampilkan sebanyak 6 kali. Dalam praktikum di MATLAB saya itu ditampilkan sebanyak 6 kali. Mengapa demikian? Karena nilai N-nya atau nilai awalnya itu dimulai dari negatif 2 sampai 3. Dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 itu adalah jumlahnya 6. Dan nilai B juga akan ditampilkan sebanyak 6 kali karena berhubungan dengan nilai A, di mana nilai pada pernyataan B itu nilai B itu berasal dari B ditambah A. Jelas bahwa nilai B berhubungan dengan nilai A. Apakah nilai B juga berhubungan dengan nilai N?
Pasti nilai B juga berhubungan dengan nilai N, karena B ditambah A, nilai A di sini adalah 4 kurangi 3 dikali N. Nah, ini N-nya dibutuhkan di nilai A, dan nilai A juga dibutuhkan di nilai B. Jadi, jelas bahwa B juga berhubungan dengan nilai N. Kita masuk ke kegiatan 4, ada perulangan WHEL. Struktur perulangan yang lain adalah menggunakan WHEL. Untuk memahami pemrosesan perulangan data dengan struktur WHEL, amati dan catat hasil perintah-perintah pada skrip berikut ini. Ini skrip perulangan WHEL. N-nya di sini kurang dari sama dengan 4. Dalam perulangan tersebut, nilai P ditampilkan berapa kali? Nah, ini saya sudah praktekkan di MATLAB. Nilai P-nya itu akan muncul sebanyak 5 kali. Kenapa demikian? Karena N-nya di sini sama dengan 0. Nah, kita bisa masukkan ke nilai P. 3 dikali N-nya 0 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan untuk pengulangan berikutnya, N-nya itu ditambah 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita masukkan ke nilai P. 3 dikali 1 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai N kurang dari 4. Jadi, kita masukkan ke nilai P. 3 dikali 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Dan nilai P-nya itu akan muncul sebanyak 5 kali. Dari nilai N-nya yang kurang dari sama dengan 4, atau mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini N-nya ditambah 1. Untuk skrip berikutnya itu sama seperti skrip yang tadi, tapi N-nya itu ditambah 2. Nah, nilai P-nya itu akan muncul berapa kali? Nilai P-nya itu ternyata muncul hanya 3 kali. Kenapa demikian? Karena N-nya di sini sama dengan 0. Kita masukkan ke nilai P. 3 dikali N-nya 0 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan untuk P yang berikutnya atau pengulangan nilai P berikutnya itu 0-nya ditambah 2. N-nya di sini N tambah 2. N yang pertama itu nilainya 0 ditambah 2. Jadi N-nya 2. Kita masukkan ke nilai P. 3 dikali 2 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Nah, untuk berikutnya N-nya tadi udah 2. 2 ditambah 2 itu N-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke nilai P. 3 dikali 4 kurangi 2 itu hasilnya 10. Nah, N-nya kan hanya berhenti sampai di 4 kurang N kurang dari 4. Artinya N-nya berhenti hanya di 4 sampai 4 saja. Jadi P-nya itu muncul hanya 3 kali. Karena N ditambah 2. Dan untuk perbedaan antara for dan while itu berada pada jumlahnya atau nilai awalnya. Kalau for itu nilai awalnya ditentukan, dan untuk while nilai awalnya itu tidak ditentukan.
Begitu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.